Kembali di Breaking News pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana penerapan PPKM di Yogyakarta, kita akan mengajak Anda untuk bergabung rekan kami di Jakarta yang saat ini setelah aparat kepolisian yang akan memberikan keterangan pers mengkoordinasikan bagaimana penerapan PPKM darurat di DKI Jakarta. Ya. Juga polisi melaksanakan kegiatan operasi dengan Sandi Amanusa 2 lanjutan yang dimulai sejak tanggal 3 ini sampai dengan tanggal 20 untuk PPKM darurat. Adapun kegiatan yang sudah kita akan laksanakan, tadi sore sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolda dan Gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa pembatasan dan juga pengendalian mobilitas masyarakat dari beberapa sektor yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang pertama adalah sektor esensial dan sektor kritikal. Esensial ini 50% boleh, tetapi dengan perketatan protokol kesehatan ada beberapa poin-pointer yang mana yang dimasuk esensial. Kemudian sektor kritikal ini bisa 100%, tetapi dengan protokol kesehatan. Kemudian ada yang non esensial, non kritikal yang sama sekali sudah tidak boleh. Tidak boleh dalam arti kata cukup WFH saja. Ya, ada beberapa sektor-sektor yang non esensial yang tidak boleh sama sekali. Kemudian ada beberapa poin juga yang lain, termasuk di situ minimarket, kemudian supermarket yang memang 50% tapi pakai batas waktu. Juga ada beberapa tempat seperti restoran, kafe yang dibatasi juga waktunya. Dan tidak boleh sama sekali untuk makan di tempat. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan kegiatan pembatasan mobilitas dan juga pengendalian mobilitas. Ada 63 titik, nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Dirlantas. Ya, 63 titik dibagi beberapa sektor di sini. Ada 5 kegiatan yang kita lakukan cara bertindaknya. Yang pertama adalah pembatasan untuk di wilayah kota. Di batas-batas kota. Itu ada 28 titik yang kita tempatkan petugas di sana dari TNI, Polri dan juga pemerintah daerah. Baik itu di Sub maupun juga Satpol PP. Kita batasi masuk ke Jakarta. Ya, bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Kemudian yang kedua ada pembatasan mobilitas 21 titik yang sudah kita laksanakan sejak kemarin. Dari jam 20.00 sampai dengan 04.00. Ini yang sering terjadi kerumunan. Ya, pembatasan di dalam kota ini yang sering terjadi kerumunan. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian dalam arti kata kita tidak menutup, tetapi kita lakukan patroli di situ. Cara bertindaknya apa? Ya, kita melihat ada kerumunan, kita akan himbau kepada masyarakat untuk bubar, taat terhadap protokol kesehatan, dan kalau perlu kita kembalikan. Ya. Serta ada juga yang namanya bagaimana kita mensosialisasikan penegakan protokol kesehatan, operasi justisi yang kita kedepankan secara humanis, tegas, dan juga kalau perlu dengan penindakan, ya, penindakan hukum yang kita lakukan. Nah, ini semua yang kita lakukan, termasuk malam ini masuk salah satunya adalah pembatasan untuk mobilitas di dalam tengah-tengah kota sini. Mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan nanti TL Harmoni sana. Menutup secara total tidak, tapi ada aturannya. Siapa yang boleh lewat sini? Ini yang sektor esensial dan kritikal. Contoh, bidang keamanan misalnya. Saya security Pak di bank mana yang dekat ini Mandiri misalnya. Boleh dengan memperlihatkan kartu anggotanya mungkin atau surat tugasnya mungkin, kita silakan. Ya, tidak berarti kita menutup total. Nah, sekarang hari Sabtu, hari Minggu yang banyak adalah olahraga.
Untuk olahraga itu masuk non esensial, baik tempatnya maupun kegiatannya yang mengakibatkan kerumunan. Kami akan sudah sepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat tidak perlu lagi olahraga di tempat-tempat umum seperti ini. Cukup di daerah rumahnya saja, kompleknya saja. Apabila ditemukan, kita akan lakukan penindakan. Tadi Pak Kapolda sudah sampaikan dan Gubernur, ada sepeda besok, ya, kami akan langsung ambil, kita bawa langsung ke Polda Metro untuk dilakukan pemeriksaan. Ini awal teman-teman, malam ini kita sudah laksanakan beberapa titik, semua Polres-Polres penyangga semua sudah melakukan. Petugas dari Polda Metro juga sudah sama-sama di sana, teman-teman TNI juga sudah turun sama-sama bersama dengan dari pemerintah daerah. Ini berlangsung sampai tanggal 20, arahnya adalah bagaimana masyarakat bisa taat terhadap protokol kesehatan. Sudah, nggak usah kemana-mana. Cukup di rumah saja. Angka COVID sudah semakin tinggi. Hari ini cukup tinggi, di atas 25.000 seluruh Indonesia. Ya, bagaimana upaya untuk menekan? Ini yang namanya PPKM darurat. Ini awal dari saya, terima kasih teman-teman. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknis lapangnya nanti oleh Pak Dirlantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, senior PJU. Malam ini kita mulai pelaksanaan PPKM darurat sampai dengan tanggal 30 Juli nanti. 20 Juli nanti. Kemudian untuk aman usaha sampai tanggal 30 hari ya, sampai tanggal 2 Agustus. Kemudian untuk pelaksanaannya, malam ini secara serentak 28 titik di batas kota, dalam tol, dan di dalam kota Jakarta kita laksanakan pembatasan mobilitas berupa penutupan dan penyekatan, walaupun tentu tidak ditutup total karena sebagaimana tadi telah disampaikan ada sektor-sektor yang masih bisa bergerak, yaitu sektor yang kritikal dan esensial. Dan untuk membedakan itu, seluruh anggota kami yang bertugas sudah dilengkapi dengan kartu yang berisi tentang sektor-sektor apa saja yang sifatnya esensial dan sektor-sektor apa saja yang sifatnya kritikal. Sehingga dengan kartu ini, maka anggota akan bisa menilai di lapangan apakah yang bersangkutan memenuhi dalam kriteria ini untuk diperbolehkan lewat atau tidak. Walaupun tentu saja karena hari ini, malam ini adalah malam pertama, tentu masih juga kita sifatnya sosialisasi, sehingga walaupun mungkin malam pertama ini ada yang tidak termasuk sektor yang esensial dan kritikal, tapi dia mengatakan akan pulang ke rumahnya dan sebagainya, tentu masih kita perbolehkan. Tetapi karena malam ini adalah malam pertama, sekaligus juga menjadi bagian dari sosialisasi terhadap PPKM darurat. Saya rasa itu tambahan dari kami. Besok dan seterusnya kita akan lebih perketat lagi karena tentu semakin lama masyarakat akan semakin paham aturan-aturan terkait dalam pelaksanaan PPKM darurat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirlantas. Sekalian juga saya sampaikan teman-teman semuanya, kekuatan personil yang kita turunkan. Dari Polda Metro Jaya sendiri, ini menurunkan 1.500 personil. Kemudian teman-teman dari TNI, Kodam Jaya dalam hal ini menurunkan sekitar 2.263 personil. Dan dari pemerintah daerah, baik Dishub, Satpol PP, itu sekitar 700 personil. Nah, ini yang semua akan kita laksanakan kegiatan dengan kekuatan kami ini sampai dengan tanggal 20 nanti. Ya, PPKM darurat ini. Jadi pertanyaan, bagaimana yang non esensial, misalnya perkantoran-perkantoran yang memang tidak diperbolehkan untuk dibuka atau ditutup sementara ini. Di dalam Satgas Aman Usaha ini ada beberapa sub satgasnya namanya, satgasnya, termasuk Satgas Penegakan Hukum di sini kami ada. Ya, kami akan lakukan penindakan yang tegas karena memang sudah aturan semuanya, sudah aturan dan jelas. Nah, Satgas ini nanti akan keliling mengecek semuanya. Apakah masih ada non esensial yang memang tidak diperbolehkan untuk dibuka tapi masih terus melanggar, kita akan lakukan penindakan secara tegas dan terukur.
kita lakukan penyidikan, ya, kita temukan akan kita tindak tegas. Ini adalah upaya bagaimana mendisiplinkan masyarakat, masyarakat mau sadar bahwa memang COVID ini bukan main-main lagi. Yang kita harapkan di sini adalah bagaimana masyarakat mau di rumah saja, itu paling utama. Terima kasih teman-teman semuanya, silakan ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, silakan Pak. Apa Pak? Ini Kasatgas